Selamat pagi, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya yaitu Intan Arsya Rizkia, Lola Aulia Rahman, Novia Afriani Dianata, dan saya sendiri, Mianti Melan Putri Sembolon. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat perkembangan yang akan dijelaskan oleh saya sebagai pembicara pertama. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik maupun fisikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara fisikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Di dunia pendidikan, proses bersosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan atau kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sebaliknya, apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Arsya. Selanjutnya ada pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara, perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmania, maupun psikis atau rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. 1. Sistematis. Berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki, atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua ada progresif. Berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya, seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak, dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka, sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Mengenai ciri-ciri perkembangan dalam diri individu atau organisme dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis seperti semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Selanjutnya yang kedua yaitu terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, seperti proporsi tubuh anak berubahnya sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis,
seperti perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis seperti lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Dan yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik seperti tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti membesarnya pinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling memengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan.